Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami. Semoga senantiasa sehat walafiat dan kami ucapkan terima kasih pada rekan, sahabat, saudaraku semua yang telah mengikuti kisah ini. Di bawah lampu dapur yang redup, Barjo menyapu lantai dengan tangan penuh busa sabun, menahan luka di hati dan memar di wajahnya. Setiap hari ia berdoa untuk keluarganya, tapi istrinya, Darti, melempar cangkir dan tuduhan, sementara anak mereka tenggelam dalam judi dan mabuk. Akankah kesabaran Barjo cukup untuk menyelamatkan rumah tangganya? Atau akankah hidayah datang sebelum semuanya runtuh? Sebuah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan pencarian makna dalam rumah tangga yang penuh badai. Di tengah aroma sabun cuci dan doa-doa subuh, Barjo, seorang suami yang tabah, berjuang mempertahankan keluarganya meski dihantam kekerasan verbal dan fisik dari istrinya, Darti, serta kenakalan anak-anaknya. Kisah ini menggali dilema batin seorang pria yang memegang teguh kesucian pernikahan, seorang wanita yang terjebak dalam sifat kerasnya, dan sebuah keluarga yang mencari jalan menuju hidayah. Dengan latar kampung sederhana di pinggiran kota, kisah ini mengajak pemirsa merenungi makna kesabaran, pertobatan, dan kekuatan iman dalam menghadapi ujian hidup. Ini bukan hanya kisah tentang luka, tetapi juga tentang harapan yang tumbuh di sela-sela penderitaan. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, Barjo, 38 tahun, bangun sebelum azan subuh berkumandang. Cahaya lampu dapur yang redup menyapa matanya saat ia menyalakan kompor, mengambil wajan, dan mulai memasak nasi goreng sederhana untuk sarapan keluarganya. Bau kecap manis dan bawang goreng memenuhi udara, tapi hatinya terasa dingin, seperti pagi-pagi sebelumnya yang penuh rutinitas berat. Barjo adalah karyawan kantoran biasa, pendatang dari desa yang menikahi Darti, perempuan keras kepala yang kini menjadi ibu dari 3 anak mereka, Sari, 18, Budi, 16, dan Lila, 12. Ia bukan hanya ayah, tapi juga tulang punggung rumah tangga dalam arti yang paling harfiah. Memasak, mencuci, dan membersihkan rumah, semua dilakukannya tanpa keluh kesah. Pernikahan Barjo dan Darti tidak melalui pacaran. Dengan niat tulus, Barjo melamar Darti setelah 3 kali pertemuan yang diatur keluarga. Ia tidak tahu bahwa ibu Darti dulu sering kawin cerai, meninggalkan luka pada sifat Darti yang penuh curiga dan dominan. Keluarga Barjo menentang pernikahan ini, terutama ibunya yang khawatir Darti tidak akan menghormati anaknya. Namun, Barjo, yang memegang teguh keyakinan bahwa pernikahan adalah ikatan suci, bersikeras melangkah maju. Pernikahan itu amanah dari Allah. Bu, aku akan jaga Darti dan anak-anakku, katanya dulu, dengan mata penuh keyakinan. Pagi itu, seperti biasa, Barjo mencuci piring sisa semalam yang menumpuk di bak cuci. Ia menyapu lantai, menjemur pakaian keluarga, dan memastikan seragam Lila sudah rapi. Darti masih terlelap di kamar, lelah setelah pulang larut dari pasar tempat ia berdagang kain. Dagang itu berat, Jo. Jangan harap aku urus rumah juga, kata Darti suatu kali dengan nada tajam, seolah pekerjaan rumah adalah beban yang tidak pantas baginya. Barjo hanya mengangguk. Hatinya sudah terlatih menelan pahit. Di pelipisnya, ada memar kecil, bekas cangkir yang dilempar Darti minggu lalu saat ia lupa membelikan kebutuhan dagang istrinya. Barjo menyembunyikannya dengan topi tua saat berangkat kerja, berusaha menutupi luka fisik dan batinnya. Di kantor, Barjo sering jadi bahan ejekan rekan-rekannya. "Barjo, istri kamu galak ya? Kok kamu yang nyuci baju?" tanya mereka sambil terkekeh, diiringi tawa yang terasa seperti pisau di hati Barjo. Ia hanya tersenyum kecut, menjawab, kebentur pagar, saat seseorang memperhatikan memarnya. Ia tidak ingin orang tahu penderitaannya, apalagi tentang kekerasan verbal dan fisik yang kadang ia terima dari Darti. Baginya, mempertahankan keluarga adalah ibadah. Ia tidak ingin anak-anaknya besar tanpa ibu atau ayah kandung, seperti yang dialami Darti di masa kecilnya. Barjo percaya, kesabaran adalah kunci, dan doa adalah senjatanya. Setiap malam setelah sholat maghrib, Barjo duduk di teras rumah, memandang langit yang mulai gelap. "Ya Allah, bimbing Darti dan anak-anakku. Jadikan kami keluarga yang Engkau ridhai." Doanya dalam hati. Doa itu adalah pelampiasannya, satu-satunya tempat ia bisa jujur tentang luka yang tak pernah ia ceritakan. Ia teringat janjinya pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa berat, ia akan menjaga keluarganya utuh.
Namun, di sudut hatinya, ada keraguan kecil yang mulai muncul. Sampai kapan ia bisa bertahan? Barjo mengusap wajahnya, merasakan memar yang belum sembuh, dan menghela napas panjang. Pagi itu, ia kembali melangkah ke dapur. Memulai hari dengan sabun dan doa, berharap suatu hari keluarganya akan menemukan kehangatan yang hilang. Darti, 36 tahun, adalah pedagang kain yang tangguh di pasar. Ia bangga dengan kemampuannya mencari nafkah, sering pulang larut dengan tumpukan uang yang dihitungnya di meja makan. Namun, ia kerap mengabaikan pekerjaan rumah. "Aku cari duit, Jo. Urusan rumah kamu yang pegang," katanya dengan nada yang tidak menerima bantahan. Barjo, yang sudah terbiasa dengan sifat keras Darti, hanya mengangguk. Ia tahu, di balik sikap tegas istrinya, ada luka masa kecil yang tidak pernah Darti ceritakan, kenangan tentang ibunya yang dominan dan pernikahan yang berulang kali kandas. Darti selalu ingin tahu urusan kantor Barjo, dari gaji hingga tunjangan. Ia bahkan mengatur agar gaji Barjo dipotong untuk pinjaman koperasi, takut suaminya, boros, membelikan sesuatu untuk keluarga Barjo di desa. Pernah sekali Barjo membelikan kain untuk neneknya dengan uang tips di luar gaji. Darti marah besar, menganggapnya main belakang. "Kalau bilang duluan, pasti aku larang," bentaknya, membuat Barjo hanya bisa menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa kain itu adalah tanda terima kasih untuk neneknya, tapi ia tahu Darti tidak akan mendengar. Darti punya cara sendiri menunjukkan kasih sayang pada anak-anaknya. Ia memanjakan mereka, terutama Budi, dengan apapun yang diminta. "Aku nggak mau anak-anak susah kayak aku dulu," katanya, mengingat masa kecilnya yang penuh kekurangan. Namun, kebiasaan ini justru membuat Budi tumbuh menjadi pemuda yang suka berjudi dan mabuk. Mobil keluarga, yang dibeli dengan susah payah, sudah digadaikan Budi untuk bayar utang judi. Barjo diam-diam menabung untuk menebusnya, bekerja lembur di kantor tanpa sepengetahuan Darti. Namun, ketika Darti tahu, ia malah menyalahkan Barjo. "Kalau kamu nggak pelit, Budi nggak akan begini," tuduhnya, seolah semua kesalahan ada pada suaminya. Sifat keras Darti mungkin terbentuk dari keluarganya. Ibunya dulu adalah wanita dominan yang sering bertengkar dengan ayah Darti hingga bercerai. Darti mewarisi sifat itu, tapi ia juga rajin ibadah, sholat 5 waktu, puasa sunnah, dan bahkan mengaji di majelis taklim. Namun, ia suka hal-hal mistis, seperti pergi ke dukun untuk mengunci rezeki dagangannya. Barjo, yang lebih sederhana dalam beragama, sering merasa risih dengan kebiasaan ini, tapi ia memilih diam. Ia percaya, hidayah tidak bisa dipaksa, hanya bisa dimohonkan. Di rumah, anak-anak mulai menunjukkan dampak pola asuh Darti. Sari, anak sulung, sering menyendiri, kesal dengan sikap ibunya yang memanjakan Budi. Lila, si bungsu, justru mendekati Barjo, sering bertanya mengapa ibunya selalu marah. Budi, di sisi lain, semakin liar, pulang larut, mabuk, dan penuh luka. Barjo berusaha berbicara dengannya, tapi Budi hanya menjawab dengan acuh. "Ayah nggak ngerti hidup aku," katanya, lalu pergi. Setiap malam, Barjo tetap setia dengan doanya di teras. "Ya Allah, berikan hidayah pada Darti dan anak-anakku," pintanya, menahan air mata. Ia teringat masa kecilnya, ketika ayahnya mengajarkan bahwa kesabaran adalah jalan menuju ridha Allah. Namun, di tengah ejekan teman kantor dan tekanan di rumah, Barjo mulai merasa lelah. Ia ingin Darti mengerti pengorbanannya, tapi ia tahu, perubahan harus dimulai dari hati. Dengan tangan masih berbau sabun cuci, Barjo menatap bintang-bintang, berharap ada cahaya di ujung penderitaannya. Konflik memuncak suatu malam saat Budi pulang dalam keadaan mabuk, wajahnya penuh luka dan bajunya compang-camping. Ia mengaku terlibat perkelahian di tempat judi dan ditangkap polisi. Darti menangis histeris di ruang tamu, menyalahkan Barjo di depan anak-anak. "Kalau kamu lebih tegas, Budi nggak akan begini. Kamu ayah yang gagal," teriaknya, suaranya menggema di rumah kecil mereka. Barjo hanya diam, dadanya terasa sesak seperti ditindih batu besar. Ia ingin membela diri, mengatakan bahwa ia sudah berusaha, tapi kata-kata Darti seperti pisau yang memotong harga dirinya. Sari, anak sulung, mulai menjauh dari ibunya.
Ia sering mengurung diri di kamar, kesal melihat ibunya selalu membela Budi, bahkan saat anak itu jelas-jelas salah. Ibu cuma sayang Budi, gak peduli aku sama Lila. Gumamnya, menulis di buku hariannya. Lila, si bungsu, justru mendekati Barjo. Suatu sore, saat Barjo sedang menjemur pakaian, Lila bertanya, "Ayah, kenapa ibu selalu marah? Ayah kan baik, selalu bantu kita." Barjo hanya mengelus kepala Lila, tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ibunya juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Di kantor, ejekan teman-teman semakin menjadi. "Barjo, istri kamu bikin kamu babak belur ya?" tanya seorang rekan, melihat memar baru di lengan Barjo, bekas cubitan keras Darti saat ia lupa membelikan bahan dagang lagi. Barjo tersenyum kecut, menjawab, "Kebentur pintu." Tapi di dalam hati, ia merasa semakin kecil. Ejekan itu terasa seperti cermin yang memantulkan kegagalannya sebagai suami dan ayah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia bisa bertahan? Apakah kesabarannya hanya membuatnya semakin terluka? Malam itu, setelah kejadian dengan Budi, Barjo sholat malam lebih lama dari biasanya. Ia menangis dalam sujud, memohon kekuatan. "Ya Allah, jika bukan hidayah untuk Darti, berikan aku kesabaran yang lebih besar." Pintanya, air matanya jatuh ke sajadah. Ia teringat ceramah di masjid tentang ujian dalam rumah tangga, bahwa setiap kesulitan adalah cara Allah mengangkat derajat hambanya. Tapi di tengah doa, ada keraguan yang mengintip. Bagaimana jika keluarganya tidak pernah berubah? Bagaimana jika anak-anaknya, terutama Budi, terus terjerumus? Di rumah, Darti masih sibuk menangis dan memaki. Ia pergi ke dukun keesokan harinya, meminta perlindungan untuk Budi agar tidak ditangkap lagi. Barjo tahu, tapi ia memilih diam, berharap Darti suatu saat akan menemukan kedamaian sejati lewat iman, bukan mistis. Ia kembali ke rutinitasnya, memasak, mencuci, dan bekerja. Namun, di sudut hatinya, ia mulai lelah. Ia ingin Darti melihat pengorbanannya, ingin anak-anaknya menghargai usahanya. Tapi yang ia dapat hanya ejekan dan tuduhan. Barjo menatap tumpukan pakaian kotor di bak cuci, merasa hidupnya seperti sabun itu, terus terkikis demi membersihkan orang lain. Pagi setelah kejadian Budi ditangkap, suasana rumah terasa tegang. Saat sarapan, Lila, yang biasanya pendiam, tiba-tiba berbicara. "Ibu, kenapa ibu selalu marah sama ayah? Ayah kan cuma ingin kita bahagia," katanya dengan mata berkaca-kaca, suaranya gemetar. Darti terdiam, cangkir teh di tangannya hampir jatuh. Sari menimpali, "Budi jadi begini karena ibu selalu kasih apa yang dia mau. Ibu nggak ajarin dia tanggung jawab." Kata-kata anak-anaknya seperti tamparan keras, membuat Darti kehilangan kata-kata untuk pertama kalinya. Malam itu, Darti tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga di dinding, foto lama saat Lila masih bayi, semua tersenyum. Ia teringat ibunya yang dulu juga keras pada ayahnya, hingga pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Darti mulai menyadari, tanpa disadari, ia mengulang pola yang sama, mendominasi, mencurigai, dan memanjakan anak-anak hingga mereka kehilangan arah. Air matanya jatuh, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah atas sifatnya yang keras. Pagi harinya, Darti mendatangi Barjo yang sedang menyapu halaman. "Jo, aku tahu aku salah," katanya lirih, matanya basah. "Aku cuma takut anak-anak susah, tapi malah bikin mereka manja. Aku nggak tahu caranya jadi istri yang baik." Barjo memandang istrinya, hatinya hangat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia melihat kejujuran di mata Darti, sesuatu yang jarang ia temui. "Kita belajar bareng, Ti. Yang penting, kita nggak nyerah. Kita punya Allah yang Maha Pengampun," jawabnya pelan, suaranya penuh harap. Darti mulai mencoba berubah. Ia membantu Barjo mencuci piring, meski canggung dan sering salah menaruh sabun. Ia juga mulai mengaji lebih serius, mengikuti kajian di masjid tentang akhlak istri dan ibu. Ia berhenti pergi ke dukun, menyadari bahwa rezeki sejati datang dari doa dan usaha, bukan mantra. Namun, perubahan itu tidak mudah. Kadang ia masih kesal saat Barjo lupa sesuatu, tapi ia belajar menahan diri,
mengingat kata-kata Lila yang masih terngiang. Barjo, melihat usaha Darti, merasa ada secercah harapan. Ia tetap setia dengan doanya setiap malam, kini dengan hati yang lebih ringan. Ia juga mulai berbicara lebih terbuka dengan Darti, menceritakan betapa beratnya menahan ejekan di kantor. Darti mendengar dengan diam, untuk pertama kalinya benar-benar memahami pengorbanan suaminya. "Aku nggak tahu kamu segitu sabarnya, Jo," katanya, suaranya penuh penyesalan. Anak-anak juga mulai merasakan perubahan. Sari, yang biasanya menjauh, mulai membantu Lila belajar. Budi, meski masih sulit diluputkan dari kebiasaan buruknya, setuju ikut pengajian remaja di masjid bersama Barjo. Awalnya ia ogah-ogahan, tapi ceramah tentang tanggung jawab sebagai anak membuatnya berpikir. Darti dan Barjo mulai bekerja sama, mencoba membimbing Budi dengan tegas tapi penuh kasih sayang. 1 tahun berlalu sejak titik balik itu. Keluarga Barjo belum sempurna, tapi ada perubahan yang nyata. Budi mulai bekerja paruh waktu di pasar, membantu dagang Darti untuk menebus kesalahannya. Ia masih kadang tergoda judi, tapi ia berusaha keras melawan, didukung Barjo yang selalu mengingatkannya tentang nilai keluarga. Darti kini membantu pekerjaan rumah, meski masih sering lupa di mana menaruh sabun cuci. Ia juga rajin mengaji, menemukan ketenangan dalam ayat-ayat Al-Quran yang dulu hanya ia baca tanpa memahami. Sari menjadi lebih terbuka, membantu Lila belajar dan mendukung ibunya berubah. Lila, dengan kepolosannya, sering menjadi pengingat bagi Darti untuk tetap sabar. Barjo tetap setia dengan rutinitasnya, memasak, mencuci, dan berdoa. Tapi kini Darti sering menemaninya di dapur, mengobrol tentang masa depan anak-anak. "Aku dulu pikir ibadah cukup sholat dan puasa, Jo. Tapi aku salah. Ibadah itu juga soal hati," kata Darti suatu malam, matanya penuh harap. Di teras, di bawah langit malam, Barjo dan Darti kini sering duduk bersama setelah sholat malam. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan kadang menangis mengenang perjalanan mereka. Aroma sabun cuci masih melekat di tangan Barjo, tapi kini ada kehangatan baru di rumah mereka. Keluarga ini melangkah perlahan menuju hidayah, dengan doa dan usaha yang tak pernah putus.